beban terpusatnya. Tuh, ini ya. Ada beban titik yang menjadi beban terpusat. Lalu yang kedua, yang sama tetapi bebannya adalah beban merata. Dan kalian juga sudah mempelajari bagaimana menyelesaikannya dengan sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar menghitung dan menyelesaikan untuk dua beban yang bekerja, yaitu beban merata, ini beban merata, dan beban terpusat, baik yang tegak lurus maupun yang membentuk sudut, dia bekerja pada satu batang, satu konstruksi. Jadi ini adalah kondisi yang real. Kalau kalau teman-teman bisa melihat di konstruksi yang real yang ada yang dibangun seperti ini. Misalnya kita punya ada kolom, ini kolom, ini. Oke, lalu ini ada baloknya. Baloknya bentang dari sini. Ini kita sudah mulai masuk pada konstruksi-konstruksi yang sering ada ya. Ini baloknya. Lalu di sini juga ada balok anak. Nah, kalau kita meninjau portal ini, maka kalau ini saya tinjau portal ini, dia akan seperti ini. Ya. Nah, beban dari plat ini ada platnya. Lalu ini ada tembok. Tembok dan balok anak. Maka kalau kita melihat portal ini, meninjau portal ini, di sini akan ada, ini juga ada plat, di sini akan ada beban terpusat. Akan ada beban terpusat yang dihasilkan oleh berat tembok tambah balok anak. Lalu di sini juga ada beban merata yang dihasilkan oleh plat lantainya. Lalu di sini ada lagi beban terpusat oleh tembok dan balok anak. Jadi ini kira-kira kondisi real dari suatu konstruksi yang terjadi, yang sering terjadi. Jadi kalau beban plat ini dia akan membentuk trapesium seperti ini.
untuk sudut panjangnya, sedangkan untuk sudut pendeknya dia akan membentuk segitiga. Ini distribusi beban. Nanti kita akan di tugas setelah ini, tugas kalian untuk 1 semester, kita akan menghitung mulai dari bagaimana menghitung beban. Lalu dia akan bekerja pada portal ini, lalu kita akan hitung gaya-gaya dalamnya. Ini merupakan nanti tugas besar kalian. Oke, itu kira-kira kondisi dari bangunan kita. Nah, kita akan mulai menghitung konstruksi ini. Jadi konstruksi ini namanya balok sederhana atau balok di atas 2 tumpuan dengan beban gabungan antara beban merata dan beban terpusat. Nah, kalau kalian lihat, kita lihat mulai dari beban terpusat. Kalau kalian lihat di sini ada beban P2 sebesar 4 ton yang membentuk sudut. Jadi kalau seperti ini, kalian masih ingat kemarin kita harus konversikan gaya ini menuju sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat seperti ini. Ini jadinya P2V dan ini P2H. Oke. P2V sama dengan P2 kali cos alfa. Sama dengan 4 kali cos 30. Sama dengan cos 30 itu 0,833. Sorry, P2V ini bukan cos ya. Dia harusnya sinus. Ini sin 30. Jadi kalau gaya di depan sudut itu sinus, di bawah sudut itu cos. Jadi ini sin 30 itu 0,5, jadi ini 2 ton. Lalu P2H sama dengan P2 kali cos 30 derajat. Itu sama dengan 4 kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu 0,866, jadi hasilnya 3,46 ton. Oke, ini untuk angka pertama. Kita uraikan gaya ke sumbu X dan Y. Oke. Lalu ada juga beban merata di sini. Beban merata. Maka untuk beban merata kita harus merubahnya menjadi beban terpusat. Seperti ini. Sebesar I besar. Yang kedua, ubah beban merata menjadi beban terpusat. Itu dengan cara Q besar sama dengan I kecil dikali L2. Jadi Q besar sama dengan Q kecil dikali panjang dari beban merata. Itu sama dengan 3 kali 6
dengan 18 ton. Ya. Itu bagaimana kita menyelesaikan atau merubah sebelum kita menghitung gaya-gaya dalamnya. Sehingga kalau kita menggambar ulang, kalau kita menggambar ulang konstruksi ini, dia akan jadi seperti ini. Oke, saya gambar ulang untuk bisa kita hitung gaya-gaya dalamnya. Dan jadi ini. Ini ada ini P2V, ini P2H, lalu ini ada Q besar, dan ini P1. Di sini ada RAV, sini ada RBV dan RBH. Oke, ini dengan jarak-jaraknya yang ini 2 meter, ini dia bekerja tepat di tengah bentangan, jadi ini diameter, dan diameter. Nah, ini konstruksi yang sudah kita uraikan gayanya, baik beban terpusat dan juga beban merata. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung reaksinya sama seperti cara-cara sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita mendapatkan, ini ada titik A, ini titik C, ini titik B, dan ini titik D. Oke. Langkah yang ketiga, kita hitung reaksi perletakan. Ya. Nah, di sini ada reaksi yang belum diketahui, ada yang pertama RAV, RBV, dan RBH. Oke. Kita mulai dari yang RAV. Karena RAV di titik A, maka yang menjadi titik putar adalah titik B. Sehingga kita gunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Kita mulai dari P1. P1 itu karena dia berlawanan jarum jam, maka minus P1 dikali jaraknya ke titik B sebesar 8. Oke. Dikurangi, ditambah RAV karena RAV itu searah jarum jam, dia positif, dikali jarak ke titik B itu sebesar 6 meter, dikurangi Q besar
dikali 3. Oke. Lalu ditambah P2V dikali 2. Sama dengan 0. Ya, jadi semua gaya-gaya ini, baik P1, RAV, I, dan P2V dikalikan jarak ke titik B. Kenapa RBV tidak? Karena RBV tidak punya jarak ke titik B. Jadi RBV itu jarak ke titik B-nya sama dengan 0 sehingga tidak perlu kita tulis. Ya. Nah, di sini kita tuliskan P1 ini sebesar 2 ton. 2 kali 8 tambah RAV kali 6 kurangin Q-nya 18 kali 3 tambah P2V-nya itu 2 dikali 2 sama dengan 0. Ini sama dengan minus 16 tambah RAV kali 6 dikurangi 18 kali 3 sama dengan 54 ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kita bisa tulis RAV dikali 6 itu 16 66 sama dengan, dan ini kita pindahkan ke ruas kanan, dia jadinya 16 positif ditambah 54 dikurangi 4 dibagi 6. Oke. Ini RAV. Maka kita dapatkan RAV sama dengan 11 ton. Karena positif, arahnya ke atas. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Bisa ikuti, teman-teman? Bisa, Pak. Saya. Oke. Bisa, Pak. Baik, baik. Kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua itu kita akan Pak, cari. Ini mau tanya, Pak. Siap, siap. Mana Putra? Pak, ini yang hitung reaksi peletakan nih. Itu dia bagaimana, Pak? Bagaimana? Yang hitungan reaksi peletakan, Bapak. Ya, oke. Baik, Ya. kasih mati. Baik. Oke. Baik, Pak. Oke. Nah, reaksi perletakan, saya ulang ya, reaksi perletakan yang ada di sini ada 3 yang belum diketahui, yaitu RAV, RBV, dan RBH. Oke. Nah, kita mulai untuk menghitung RAV, karena RAV itu reaksi di titik A, maka kita gunakan titik B sebagai titik putar. Di ini adalah titik putar. Jadi rumusnya adalah sigma momen di titik B sama dengan 0. Karena sigma momen di titik B sama dengan 0, maka semua gaya, kalian ingat momen itu adalah gaya dikali jarak. Ya, ini momennya. Maka semua gaya yang bekerja pada konstruksi ini harus dikalikan dengan jarak ke titik putarnya. Jadi di sini titik putarnya ada titik B, maka kita mulai dari P1. P1 karena dia
membuat putaran momen seperti ini, maka dia minus. Jadi minus P1 dikali jaraknya 8. Ditambah RAV, dia akan membuat putaran momen seperti ini plus. Tambah RAV dikali jaraknya 6. Jarak ke titik B. Itu 3 ditambah 3. Lalu Q besar itu dia membentuk momen berlawanan jarum jam sehingga dia minus. Dikali jaraknya ke titik B 3 meter. Dan P2V dia membentuk momen searah jarum jam sehingga dia positif. Dikali jarak ke titik B sebesar 2 meter. Seperti itu, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya dan kita hitung. Sehingga kita dapatkan RAV sama dengan 11 ton. Itu kira-kira langkahnya. Baik. Nanti sambil diikuti ya Putra, kita lanjut dengan yang berikut. Reaksi kedua. Siap, Pak. Makasih, Reaksi Pak. kedua itu siap. Reaksi kedua itu yaitu RBV. Karena dia ada di titik B, maka yang kita gunakan sebagai titik putar adalah titik A. Ya. Terus gunakan titik A sebagai titik putar. Maka kita tulis persamaannya sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, semua gaya akan kita kalikan dengan jarak ke titik A. Kita mulai dari P2V. Karena dia membentuk putaran searah jarum jam, maka positif P2V dikali jaraknya adalah 8. Oke. Lalu minus RBV dikali 6 plus Q besar dikali 3. Oke, itu. Lalu minus P1 dikali 2 sama dengan 0. Oke. Di P2V ini dia akan membentuk putaran momen seperti ini. Lalu RBV akan membentuk putaran momen seperti ini. Oke. I juga akan positif. Dan P1 akan negatif. Itu kalian ingat saja perjanjian tanda ya. Nah, dari situ tinggal kita masukkan P2V tadi adalah 0,5 2 dikali 8 dikurangi RBV dikali 6 tambah Q sebesar 18 kali 3 dikurangi P1 2 dikali 2. Ini jadinya 16 dikurangi RBV dikali 6 tambah 18 kali 3 54 kurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita kalau pindahkan luas RBV ini ke ruas kiri, dia menjadi positif. RBV sama dengan 16 ditambah 54 dikurangi 4 dibagi 6. Ini sama dengan 11 ton. Karena positif, arahnya ke atas. Oke, yang ketiga, ini kita kontrol dulu apakah hitungan kita benar. Kita kontrol dulu. Oke. Kita gunakan
Untuk kontrolnya kita gunakan sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. K minus P1 ditambah RAV dikurangi Q ditambah RBV dikurangi P2V itu harus sama dengan 0. Kita coba masukkan. Minus 2 ditambah 11 ditambah dikurangi 18 ditambah 11 dikurangi 2 ini sama dengan berapa? Minus 11 kurang 2. Oke. Ini hasilnya sama dengan 0. Maka perhitungan kita untuk RAV dan RBV oke, seperti itu. Lalu reaksi yang ketiga, ini saya turunkan ke bawah ya. Reaksi yang ketiga adalah RBH. Karena di sini ada P2H. Nah, ada P2H. Ya. Maka pasti ada reaksi horizontal. Dan reaksi horizontal itu terjadi di titik B. Karena di titik B ini perletakannya sendi. Oke, kita gunakan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Ya, minus RBH dikurangi P2H sama dengan 0. Oke. Nah, saya lihat. Nah. Oke, kita lanjutkan. Ini asumsi awal kita. Asumsi awal kita RBH itu positif ya. RBH itu positif. Maka kalau kita kalau kita masukkan nilai ini RBH minus P2H. P2H tadi sebesar 3,46 ton. 3,46 ton sama dengan 0, maka kalau RBH-nya kita P2H-nya kita pindahkan ke ruas kanan di sini, RBH sama dengan plus 3,46 ton. Arahnya ke sini. Ya, sehingga kita dapatkan konstruksi yang sudah kita hitung menjadi seperti ini. Ini konstruksi kita jadinya ini ada
P1. Ini ada RAV sebesar 11 ton. Lalu di sini ada RBV sebesar 11 ton dan RBH sebesar 3,46 ton. Ini ada P2V dan P2H. Lalu ini ada beban merata sebesar 3 ton per meter. Nah, ini hasil, ini titik A, B, C, dan D. Ini adalah konstruksi kita. Hasil hitung-hitungan reaksinya yang siap untuk kita lanjutkan dengan langkah sebelumnya. Langkah berikutnya yaitu menghitung gaya-gaya dalam. Jadi kita sudah menyelesaikan konstruksi ini dengan menghitung gaya-gaya dalamnya. Jadi saya ulang lagi ya. Ulang lagi. Langkah pertama kita uraikan beban terpusat ini karena ada beban terpusat yang membentuk sudut ke sumbu X dan Y. Lalu yang berikut kita ubah beban merata menjadi beban terpusat. Setelah itu kita hitung reaksinya menggunakan sigma moment untuk reaksi vertikal RAV dan RBV, lalu menggunakan sigma gaya-gaya horizontal untuk reaksi horizontal atau RBV. Setelah kita hitung, kita dapatkan, kita buatkan gambar konstruksi lengkap dengan reaksi dan gayanya. Ini untuk mempermudah nanti. Jadi dengan sketsa ini kita akan mempermudah untuk menghitung gaya-gaya dalam. Karena kalau teman-teman tidak membuat sketsa, teman-teman bisa jadi kebingungan sendiri. Karena di sini beban yang bekerja sudah kombinasi. Bisa jadi nanti ada konstruksi yang bebannya beberapa gitu. Ada di sini, ada reaksinya di sini. Lalu ini beban merata, ada lagi beban terpusat di sini, baru ada reaksinya. Lalu ini ada miring lagi seperti ini, tambah cantilever, lalu ini ada. Jadi itu bisa saja terjadi di dalam konstruksi. Karena tergantung dari konfigurasi bangunan kita. Oke ya, jadi sketsa-sketsa ini akan mempermudah teman-teman untuk menghitung reaksi gaya-gaya dalamnya. Oke. Bisa sampai di sini bisa diikuti teman-teman untuk menghitung reaksinya? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Kita lanjut dengan langkah yang keempat. Setelah kita dapatkan reaksinya, kita akan menghitung langkah yang keempat. Kita akan menghitung gaya dalam. Ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan tinjau per masing-masing pias. Dari konstruksi ini ada 3 pias yang akan kita tinjau.
yaitu yang pertama bias CEA. Lalu yang kedua bias AEB. Yang ketiga adalah bias BED. Ya, itu akan tinjau. Kita mulai dari bias AC. Bias AC untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2 meter. Kita tinjau kiri. Oke. Kita akan tinjau kiri, jadi kita akan, ini saya masukkan jaraknya. Ini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kita akan tinjau kiri, berarti kita akan melihat dari sini. Maka sketsa konstruksi kita akan ini P1, ini X, ini titik C, ini titik A. Oke. Dengan titik A sebagai titik start. Maka momen sama dengan minus P1 dikali X. Lalu gaya lintang itu sama dengan, kalau tinjau kiri dan dia, kalian ingat lihat kembali perjanjian tanda, tinjau kiri dan dia arah gayanya ke bawah, maka dia minus P1. Ya. Lalu untuk gaya normalnya sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal masukkan ke tabel. Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Maka M di titik C sama dengan 0. M di titik A sama dengan P1 minus P1. P1 itu 2 dikali 2. Sama dengan 4 ton meter minus. Lalu D di titik C sama dengan minus 2 ton. D di titik A sama dengan minus 2 ton. Gaya lintang di titik C sama dengan 0. Gaya lintang di titik A sama dengan 0. Oke. Ini untuk bias AC. Oke, kita lanjut yang bias yang berikut, yaitu saya copy dulu. Bawah. Oke, kita lanjut bias yang berikut, yaitu bias yang berikut, yaitu bias AB. Yang KB itu bias AB
Untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6 meter, kita tinjau kiri. Jadi kita masih tetap melihatnya dari di sini. Ya, maka sketsa kita akan jadi seperti ini. Ini ada P1. Ini ada R, AV, lalu ada beban merata di sini. Sebesar Q sama dengan 3 ton per meter. Ini titik C, titik A, dan titik B. Oke. Jaraknya 2 meter dan X. Oke. Di sini, karena ini beban merata, maka ada Q besar sama dengan Q kali X. Ya. Dengan jaraknya adalah 1/2X. Nah, saya ya, ini saya pindahkan ke bawah. Jadi di sini ada Q besar Q dikali X. Lalu ini 2 meter, ini 1/2X, ini 1/2X. Ini adalah X. Oke. Nah, kita buat persamaan umumnya. Persamaan umumnya menjadi seperti ini. Momen sama dengan minus P1 dikali 2 dalam kurung 2 tambah X. Kalau saya di bawah saja. Ini momen sama dengan minus P1 dikali dalam kurung 2 ditambah X. Oke. Ditambah RAV dikali X. Dikurangi Q kali X dikali 1/2X. Itu momen. Jadi P1 dikali jaraknya ke titik B itu adalah 2 ditambah X. Lalu RAV karena dia membentuk searah jarum jam dan kita tinjau kiri, maka dia positif. Dikali jaraknya ke titik B adalah sebesar X. Lalu Q kali X ini adalah Q besarnya. Dikali jarak ke titik B. Ya. Habis itu lalu gaya lintang. Sama dengan minus P1 ditambah RAV dikurangi Q dikali X. Sekali lagi, ini adalah Q besarnya. Lalu untuk gaya normal, itu sama dengan
0. Oke ya, jadi sekali lagi saya bilang kalau kita sudah membuat sketsa secara benar, sketsa konstruksi ini kita buat secara benar, maka pasti kita akan mudah membuat persamaannya. Gitu. Oke, lalu setelah kita dapatkan ini, kita masukkan ke tabelnya. Oke. Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Momen di titik A untuk X sama dengan 0 itu P1 minus P1 dikali, saya tuliskan saja ya. Untuk X sama dengan 0, momen di titik A sama dengan min P1 dikali 2 ditambah 0. P1-nya saya langsung masukkan angka saja. Minus 2. Ditambah RAV tadi adalah 11 dikali 0. Dikurangi 3 kali 0 dikali 1/2 kali 0. Oke, ini dapatkan ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka minus 4. Momen di titik A itu sama dengan minus 4 ton meter. Ton. Oke. Lalu gaya lintang D di titik A itu sama dengan minus 2 ditambah 11 dikurangi 3 kali 0. Ini hasilnya 0, maka DA sama dengan positif 9 ton. Sedangkan gaya normal di titik A sama dengan 0. Oke, itu cara kita menyelesaikan. Lalu untuk X sama dengan 6, ke momen di titik B itu kita dapatkan minus 2 dikali 2 ditambah 6 dikurangi 11 dikali 6. Oh, sorry, ini tambah ya. Dikurangi 3 dikali 6 dikali 1/2 kali 6. Oke, ini kita dapatkan 2 kali 8. Ini sama dengan minus 8 kali 8, 16 ya. 2 kali 8, 16 ya. 11 ditambah 11 kali 6 itu 66. Dikurangi 3 kali 6, 18 dikali 3, 54. Ini kita dapatkan hasilnya 6 kurang 16 kurang 54.
sama dengan minus 4 ton per meter. Lalu D di titik B itu sama dengan minus 2 ditambah 11 dikurangi 3 kali 6. Sama dengan apa nih? 9 kurang 18. Hasilnya minus 9 ton. Oke. Itu untuk bias AE. Ya, copy lagi ke bawah. Kita lanjut dengan bias terakhir yang ke C. Untuk bias BD. Untuk X lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Ini untuk memudahkan kita tinjau kanan. Jadi kita akan melihat dari sini. Maka konstruksi kita akan jadi seperti ini. Ini ada P2V dan P2H. Jaraknya X. Ini titik B dan ini titik D. Sehingga untuk momennya sama dengan P2V, karena ini kan kita tinjau kanan, maka P2V ini akan membentuk arah jarum jam, karena tinjau kanan dia tandanya minus. M sama dengan minus P2V kali X. Lalu gaya lintang sama dengan karena kita tinjau kanan, kalau kita ingat perjanjian tanda, untuk tinjau kanan gaya yang menekan ke bawah itu positif. Ya, D sama dengan P2V. Lalu untuk gaya normal, gaya yang menekan batang, itu tandanya minus. Jadi kalau kalian ingat bahwa kalau kita punya batang seperti ini, ada gaya sejajar dengan arah seperti ini, artinya dia menekan, membuat batang menjadi pendek. Ya, tapi kalau ada gaya seperti ini dia menarik, membuat batang bertambah panjang. Nah, ini tandanya minus, ini tandanya plus. Nah, kita lihat P2H ini dia menekan batang ini. Sehingga N sama dengan minus P2H. Oke, sehingga tinggal kita masukkan ke tabelnya. Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Karena kita tinjau kanan, maka 0-nya itu bergerak dari sini. Oke.
maka momen di titik D itu sama dengan 2 minus 2 kali 0. Sama dengan 0. Gaya lintang di titik D itu sama dengan 2 ton. Lalu gaya normal di titik D itu sama dengan minus P2H tadi 3, apa tadi? P2H 3,46 ton. 3,46 ton. Lalu untuk X sama dengan 2, momen di titik B kita dapatkan minus 2 dikali X sama dengan 2 sama dengan minus 4 ton meter. Lalu D di titik B itu sama 2 ton. N di titik D juga sama minus 3,46 ton. Ya, kita sudah menyelesaikan menghitung gaya-gaya dalam untuk 3 bias. Bias yang pertama itu bias AC. Kita dapatkan momen, gaya lintang, dan gaya normalnya. Lalu bias yang kedua itu bias AB. Itu kita sudah dapatkan juga momen, gaya lintang, gaya normal. Oke, lalu yang bias yang ketiga adalah bias B ke D. Itu juga kita sudah dapatkan momen, gaya lintang, dan gaya normal. Oke, sampai di sini bisa ikut? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Oke. Nah, langkah ke-5 adalah kita akan membuat gambar diagram gaya-gaya dalam. Ya, kita akan membuat gambar diagram gaya dalamnya. Kita mulai dengan membuat nih gambar konstruksinya dulu. Ya, gambarkan di sini. Ini ada P1. Ini ada P2 dan Q. P1 sama dengan 2 ton. Q sama dengan 3 ton per meter. P2 ini sama dengan 4 ton. Dia membentuk sudut alfa 30 derajat. Oke. Lalu kita buatkan garis bantunya. Oke. 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 Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau nanti kalian ujian, tolong kalian bawa penggaris ya. Oke. Kita mulai dengan, jadi kalian masih ingat di
kuliah kita minggu lalu. Untuk beban terpusat, momennya akan linear. Sedangkan untuk beban merata, momennya membentuk parabola dan selalu ada momen maksimum. Oke. Momen maksimum itu selalu terjadi pada posisi gaya lintang. Jadi momen maksimum itu selalu terjadi pada posisi gaya lintang sama dengan 0. Ya, ini untuk beban merata. Jadi saya ulang di sini. Untuk beban merata, beban terpusat, itu momennya selalu linear. Sedangkan untuk beban merata, itu momennya selalu membentuk parabola. Ini linear. Dan selalu ada momen maksimum. Dan momen maksimum itu selalu terjadi pada titik di mana D sama dengan 0. Ini X di mana D sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatikan kembali hitungan kita tadi di bias AB ini, kita hanya menghitung momen untuk titik A dan titik B. Sedangkan momen maksimumnya itu kita belum hitung dan kita belum tahu dia berada di posisi mana. Oleh sebab itu kita harus mulai menggambar duluan, menggambar gaya lintangnya duluan, sehingga kita bisa tahu di mana posisi titik D atau gaya lintang itu sama dengan 0. Kita mulai dengan gaya lintang duluan ya. Oke. Oke. Nah, ini titik C, titik A, B, dan titik D. Kita lihat bias AC. Bias CA. Bias CA gaya lintang di titik C sama dengan -2. Lalu gaya lintang di titik A juga sama dengan -2. Maka kita gambarkan gaya lintangnya seperti ini. -2. Ini minus. Oke. Lalu untuk bias AB, gaya lintang di titik A itu sebesar +9, yang ini. Di titik B sebesar -9. Oke, kita gambarkan. Ini di titik A +9. 1, 2, 3, 4. Di titik B juga -9. 1, 2, 3, 4. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya, ini plus, ini minus.
ada posisi di mana D sama dengan 0. Berarti hitungan gaya lintang kita benar. Lalu bias BD itu kita dapatkan D di titik D dan DB di titik B itu sama dengan plus 2. Ya, kita gambarkan ini plus 2. Ya. Nah, ini untuk gaya lintang. Gaya lintang atau D. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa jarak ini? X sama dengan berapa? Ini kan kita belum tahu. Tapi kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, tadi bias AB. Nah, ini. Kita masukkan ini. Kita gunakan persamaan ini untuk menghitung berapa X-nya. Ini persamaannya adalah D sama dengan minus P1 tambah RAV dikurangi Q dikali X. Ya. Persamaan kita adalah minus D sama dengan minus P1. Saya tuliskan kembali ya. Dikurangi, ditambah RAV dikurangi Q kali X. Oke. D ini sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan 0 sama dengan minus P1 ditambah RAV dikurangi Q dikali X. 0 sama dengan minus P1 itu sama dengan minus 2. Ditambah RAV-nya sama dengan 11. Dikurangi Q-nya sama dengan 3 kali X. Oke, maka kalau X-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, X sama dengan ini jadi plus, ini jadi minus, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3 meter. Oke. Jadi posisi di mana gaya lintang sama dengan 0 itu terjadi pada X sama dengan 3 meter. Nah, setelah kita dapatkan ini, X sama dengan 3 meter ini, kita masukkan ke persamaan momen. Jadi, kalau saya tulis di sini persamaan momen ini, yang ini ya. Jadi, kita dapatkan X sama dengan 3. Kita masukkan ke persamaan ini. Ya, saya copy saja. Saya kopikan persamaan ini. Kita turunkan ke sini. Oke. Jadi setelah kita dapatkan X ini kita masukkan ke sini. X dengan jarak 3 meter ini
kita masukkan ke sini. Oke ya. Kita bisa tulis M sama dengan minus P1 dikali 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 ditambah RAV dikali 3 dikurangi Q dikali 3 dikali 1/2 kali 3. Nah, kita masukkan P1 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2 tambah 3, 5 ditambah RAV itu 11 kali 3 dikurangi 3 dikali 3 dikali 1,5. Ini kita dapatkan minus 10 ditambah 33 dikurangi 3 kali 3, 9 kali 1,5, 9 kali 1,5, 13,5. Maka ini kita dapatkan min 10 kurang 33, 33 kurang 10, 23 dikurangi 13,5 ton per meter. Jadi kita dapatkan momen maksimum itu pada posisi X sama dengan 3 meter dari titik A sebesar 9,5 ton meter. Positif. Sehingga kita bisa masukkan ke gambar ini. Ini saya pindahkan ke bawah. Oke. Sorry. Saya pindahkan ke sini biar mudah menggambar. Ya. Nah, seperti ini. Terus ini dulu. Oke, ini gaya lintangnya. Oke, kita menggambar gaya momennya. Oke, kita lihat momen di titik C untuk bias AC itu. Ini sorry ini salah ya, bukan bias AC tapi bias CA. Bias CA juga salah. Oh ya, ini benar. Oke. Kita lihat momen untuk bias CA. Momen di titik C itu sama dengan 0. Momen di titik A sama dengan minus 4 ton meter. Jadi di titik A itu C itu 0. Bentar, saya perbaiki tulisannya dulu kelihatan salah. Oh ya, sudah benar. Oke, momen di titik C itu 0. Lalu momen di titik A itu minus 4. Karena di sini batang ini dia beban terpusat,
maka momennya itu linear. Membentuk garis lurus ya. Ini linear. Minus. Oke. Lalu kita lihat bias AB. Momen di titik A itu minus 4. Lalu momen di titik B itu juga minus 4. Dengan momen maksimumnya positif 9,5 sejarak 3 meter dari X. Oke. Jadi momen di titik A itu minus 4. Momen di titik B juga minus 4. Momen di titik, jadi ini saya ganti X sama dengan 3 meter. Momen di titik sejarak X sebesar 3 meter itu besarnya 9,5. Positif. Maka momen kita akan seperti ini. Oke. Ini minus, ini plus. Dia membentuk parabola. Bersamanya parabola. Ya. Lalu kita lihat bias BD. Bias BD itu momen di titik D sama dengan 0 dan momen di titik B sama dengan minus 4. Oke. Maka ini dia akan seperti ini. Ya. Ini minus, ini linear. Nah, itu untuk momen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada posisi di mana momen ini sama dengan 0. Ya. Ini momen ini sama dengan 0. Ini teman-teman bisa hitung berapa jaraknya ke sini. Dengan cara kita masukkan ke persamaan yang tadi. Kita masukkan ke persamaan ini. Ya, kita masukkan ke sini. Tetapi M-nya ini kita gantikan dengan 0. Maka teman-teman pasti akan bisa mendapatkan berapa X-nya. Itu kalau teman-teman mau mengkaji atau melakukan ini ya, eksperimen lebih lanjut, silakan. Itu teman-teman bisa dapatkan itu. Lalu yang berikut kita akan lihat untuk gaya lintangnya. Nah, untuk gaya lintang, di bias A, bias CA, AB itu gaya lintang sama dengan 0. Sedangkan di bias BD baru ada gaya lintang sebesar minus 3,46 ton. Di sini akan ada gambar, kalau yang lain-lain 0, maka di titik sini, oh sorry, bukan di atas ya, jadi di bawah. Ingat, kalian harus ikuti aturan menggambar. Kalau minus itu dia di bawah sumbu atau garis normal, garis normal ya. Ini garis normal atau sumbu normal. Kalau minus dia di bawah, positif dia di atas. Ini untuk gaya normal. Oke.
Itu kira-kira kita menyelesaikan ini persamaan yang tadi. Sorry, bukan persamaan. Kita menyelesaikan konstruksi yang ini. Kita menghitung berapa reaksi, lalu menghitung dan menggambar gaya-gaya dalamnya. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau bertanyanya mungkin agak spesifik ya. Misalnya, Pak, saya belum paham nilai yang ini. Gitu. Itu silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Di bagian mana yang belum dipahami, itu yang disampaikan biar saya bisa menjelaskan. Iya Pak, ada apa Pak yang mau bertanya? Iya, silakan. Kerah. Bapak yang ini apa? Yang di bagian mananya, Putra? Yang di bagian parabola Bapak. Apa, Pak? Membuat gambar. Yang parabola. Ya Bapak, parabola. Gambar momen ini. Ya Bapak, yang gambar itu Bapak. Oke. Ya, baik, makasih Pak. Oke, baik. Saya ulang membuat gambar ya. Saya hapus saja dulu. Oke. Oke. Nah, ini hilang ya. Oke, kita mulai. Kita lihat untuk bias CA. Ulang ya. Bias CA itu momen di titik C sama dengan 0. Ini. Momen di titik C sama dengan 0. Lalu momen di titik A sebesar minus 4 ton. Maka kita plotkan di gambar. Di titik C 0. Di titik A minus 4 ton. Kira-kira di sini ya. Kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus. Ini lurus ya. Kalau bengkok sedikit dimaklumi. Nah, ini kenapa dia lurus atau kita sebut linear? Karena di sini bekerja beban terpusat. Ya, beban terpusat. Oke, lalu kita lanjut ke bias AB. Bias AB. Oke. Bias AB itu momen di titik A itu saya sini. Momen di titik A itu sebesar minus 4 ton. Dan di titik B juga sama sebesar minus 4 ton. Lalu kita jangan lupakan di sini ada momen maksimum sebesar plus 9,4 ton dengan jaraknya adalah ini 3 meter dari titik A. Oke, maka kita menggambar. Di titik A minus 4. Nah, di titik B minus 4. Di titik sejarak 3 meter dari A itu positif 9,5 ton. Maka kita tinggal gambarkan.
ini. Oke. Jadi dia harus membentuk kurva parabola. Jadi parabola itu dia lengkung ya. Parabola itu dia lengkung. Kalau kurva parabola. Kalau linear itu dia garis lurus. Gitu. Oke ya. Makanya kemarin saya sudah sampaikan untuk beban merata itu harusnya dihitung per pias. Bukan per pias, dengan interval. Makin kecil interval, maka gambar parabolanya akan makin baik. Gitu. Ini untuk beban merata. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada posisi di mana momen sama dengan 0. Kalian bisa hitung berapa jarak ini. Ini berapa? Dengan memasukkan kepersamaan ini. Dengan mengganti nilai M ini sama dengan 0. Ya. Bisa seperti itu. Jadi kalian bisa masukkan dengan mengganti nilai M sama dengan 0. Jadi persamaannya jadinya 0 sama dengan, ini kalau kalian masukkan itu maka 0 sama dengan min P1 kali 2 tambah X kurang RAV dikali X. Nah, ini tambah ya. Tambah lalu dikurangi Q kali X kali 1/2X. Ini tinggal kalian masukkan angkanya menggunakan penyelesaian matematis, kalian bisa dapatkan berapa X-nya. Seperti itu. Oke. Lalu untuk pias B ke D, itu kita lihat momen di titik B itu sebesar minus 4 ton dan di titik D sebesar 2 ton. Kita bisa plot momen di titik B itu minus 4 ton, di titik D sama dengan 0, kita tinggal garis. Nah, seperti itu. Di ini linear lagi. Linear karena beban terpusat. Oke. Oke ya. Sampai di situ bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Pak, siap bisa, Pak. Siap. Oke. Ada lagi yang nanti kalian bisa review lagi di video yang saya buat ya. Nah, untuk mengulang-ulang. Oke. Ada lagi? Nah, saya mau sampaikan apa fungsinya ini gitu. Ini aplikasinya di dalam hitung-hitungannya untuk mendapatkan tulangan seperti apa. Jadi, nih, saya hapus. Ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini ada momennya negatif dan positif. Maka untuk apa fungsi dari momen gaya lintang
Dan gaya normal ini untuk konstruksi. Gitu. Ini gaya normal. Nanti nilai-nilai ini akan digunakan oleh teman-teman sipil untuk menghitung gaya lintang. Ini kalau kalian lihat nanti saya gambarkan balok ya. Kalau saya buatkan baloknya di sini. Semoga kalian sudah nanti akan ketemu kalian sudah dapatkan mata kuliah gambar teknis. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu kalian menggambar apa saja? Gambar Dena. Oh ya. Untuk konstruksinya belum ya? Ya Pak. Konstruksinya Gambar belum ya? teknik Pak. Yang gambar teknik kita gambar Dena potongan. Oh ya. Dena Oke. potongan dengan ini tampak AB. Rencana atap semua Pak. Oke, baik. Nah, nanti kalian akan dapatkan di SKO kalau tidak apa struktur dan konstruksi kalau tidak salah. Kalian akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau kita punya satu balok akan ada tulangan ini. Ini akan ada tulangan. Ya. Ini. Oke. Nah, kadang-kadang di sini orang akan pasang lebih tulangannya. Lalu di sini akan ada lebih. Jadi kalau saya potong di sini, lihat ke sini, dia jadinya balok itu akan seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, ini. Oke. Nah, ini jumlah tulangan ini didapat dari momen ini. Ya. Lalu jumlah tulangan ini didapat dari momen ini. Kenapa di sini lebih banyak dari sini? Karena ini dia di sini lebih besar. Lalu begitu dia bergerak sampai ke tengah bentangan ke sini, potongannya kalau saya potong dia akan berubah. Di atasnya hanya tinggal 3, di bawahnya malah tambah banyak. Gitu. Karena ini momen maksimumnya yang menentukan. Gitu. Terus bisa hapus. Lebih saya buatkan lebih baik sedikit. Nah, ini. Lalu yang ini. Kalau yang ini untuk yang ini. Oke ya. Lalu kalau nanti kalian lihat lagi, ada juga yang seperti ini. Oke. Ada tulangan yang di sini. Tersebut sebagai sengkang. Biasanya di sini akan lebih jarang. Di sini rapat lagi.
Nah, sengkang ini ditentukan oleh ini gaya ini. Kenapa di sini lebih rapat? Karena ini besar. Ini ada gayanya. Sedangkan di sini lebih jarang karena di sini 0. Nah, itu yang jadi nanti kalau kalian lihat, kalau gambar potongannya dia jadi lengkapnya dia jadi seperti ini. Nah, di sini ada nah, seperti itu. Oke ya, jadi di sini biasanya dia akan rapat, lalu di sini dia lebih jarang. Itu hanya ini pengetahuan ya, pengetahuan umum kenapa sampai kalau nanti teman-teman temukan ada gambar seperti ini gambar konstruksi. Saya tidak tahu nanti kalian teman-teman dapat di mata kuliah apa, SKO atau apa. Tapi kalau teman-teman mendapatkan gambar seperti ini, teman-teman minimal sudah tahu, oh itu karena ini, itu karena ini. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ada rumus-rumus pendekatan untuk mendapatkan ini. Mudah-mudahan kita punya waktu lebih, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman. Oke, itu sekilas dari saya bagaimana kita menyelesaikan konstruksi ini dan juga kita membuat gambar diagramnya dan aplikasinya untuk bidang teknik. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, tolong ambil kertas. Saya mau kasihkan tugas untuk minggu depan. Bentar, saya lihat tugasnya dulu. Oke. Bentar. Oke, ini saya kasihkan tugas ya. Tugas untuk tanggal berapa ya? 27. Tanggal 27 Maret 2023 jam batasnya jam 9 pagi ya, sebelum kita ini.
Batas kumpul jam 9 pagi. Sekali lagi saya ingatkan, tugas menjadi komponen utama untuk kalian lulus atau tidak. Gitu. Oke. Oke, kelihatan ya? Halo. Ya Pak, kelihatan. Nah, jadi kita punya konstruksi seperti ini. Jangan lupa perhatikan baik-baik tipe perletakannya ya. Ada beban P1 sebesar 4 ton, beban P2 2 ton, lalu ada beban Q sebesar 3 ton per meter persegi dengan jarak-jaraknya. Pertama, ya, oke. Tugas kalian adalah hitung dan gambar gaya-gaya dalam. Ya, momen, gaya lintang, dan gaya normal. Batas kumpul tanggal 27.03.2023 pukul 09.00 pagi. Ya. Oke. Dah. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka teman-teman sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau sudah, Pak. saya akhiri kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Di jam yang sama. Baik, selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi, Pak. Jadi saya kirimkan PDF-nya seperti biasa dan juga videonya ya. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan. Yang mau live, silakan.